Saya pernah melihat tayangan video, Bu. Ada seorang anak menggugat ibu kandungnya. Hutang 2 juta, lalu memiliki bunga sampai 1 miliar. Bu. Saya ngelihat wajahnya, saya tidak melihat ada kebaikan sama sekali kalau sudah semacam itu. Makanya maaf, Bu. Ibu dengan mertua, terutama dengan ibu dari suami kita, seberat apapun ibu, belum diberikan kecocokan frekuensi. Ingat satu saja. Kalau ibu tetap mendukung suami ibu untuk memuliakan ibunya, demi Allah, pegang kata-kata saya. Pegang kata-kata saya. Ibu akan mendapatkan menantu yang akan mengkondisikan anak ibu untuk taat sama ibu, sebagaimana ibu mengkondisikan itu kepada suami ibu. Karena Allah semata. Walaupun kita belum satu frekuensi dengan mertua. Karena memang janjinya Allah semacam itu, Bu. Janjinya Allah itu semacam itu. Makanya akhirnya ada sebuah kisah nyata ini. Kalau saya nyampaikan kisah nyata dalam lapangan dakwah, kalau bicara tentang anak yang berbakti, jawabannya banyak sekali. Tapi saya pernah mendapati sebuah kisah nyata, Bu. Banyak, salah satu yang saya pilihkan. Saya pernah mendapati ada seorang ikhwan ketemu saya sebelum Ramadan. Lalu dia itu mengatakan kepada saya, Ustadz mau minta apa? Saya mau traktir Ustadz. Ustadz mau minta hadiah apa? Saya bilang, saya nggak butuh hadiah apa-apa. Antum baru ketemu saya sudah sekian lama, tiba-tiba minta sama saya hadiah. Nawarin saya hadiah. Lalu dia berkata, saya kenapa Ustadz? Senang sekali, syukur ketemu Ustadz. Beliau cerita, ada masalah yang pernah terjadi pada kehidupan keluarganya. Beliau sama istrinya, tiba-tiba beliau itu ada masalah besar. Masalah ini melilit beliau, membuat frustasi, membuat depresi. Dan dia tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah ini. Pada satu malam ketika beliau itu akan keluar, ya, maka istrinya tiba-tiba ngomong sama suaminya, Mas, malam ini kita nonton yuk, tapi nonton kajian aja di rumah YouTube. Coba kita mencari ketenangan di antara taman-taman ilmu. Suaminya berkata, oke, yuk nanti malam yuk, terima kasih ya udah ngingetin. Malam habis isya pulang. Di kamar sudah dikongsikan nonton YouTube, Bu. Qadarullahu yasha, pilihan tema dan ustadz yang dia pilih pada malam itu adalah Ustadz Umar Mita. Saya juga nggak tahu siapa dia itu. Akhirnya beliau sama istrinya sadar, ya Allah, saya jarang jenguk ibu. Dari kejadian itu, akhirnya pagi harinya beliau berbuat baik sama ibunya, diperbaiki, dirapikan kembali hubungan dia dengan ibunya, Masya Allah. Dan dia sudah fokus saja, dia ingin merapikan hubungannya dengan ibunya. Waktu berjalan, sampai beliau tidak menyadari satu waktu ketika teleponnya bunyi. Lalu seseorang itu berbicara tentang kasus yang beliau dapatkan. Lalu beliau mengatakan, kasus itu dengan izin Allah, orang itu tiba-tiba datang membantu saya menyelesaikan kasus saya dan selesai, Ustaz. Padahal saya ketika berbuat baik sama ibu saya tidak ada niat kecuali saya itu karena saya merasa bersalah sama ibu saya. Tapi tepat ketika dia memperbaiki dan merapikan hubungannya dengan ibunya, satu persatu masalahnya dia dirapikan sama Allah. Masya Allah. Akhirnya masalah saya selesai, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Saya bercanda sama beliau. Wah, kalau kayak gitu hadiahnya helikopter bisa nggak? Saya bilang. Tapi di situ akhirnya kita mendapati memang betul apa yang dikatakan oleh Allah. Siapapun mereka, kalau ingin bersyukur, syukurnya suami kita itu, Bu, jujur deh. Kita pakai SOP ya, yang ditentukan Allah. Syukurnya suami kita itu bukan kita, Bu. Karena kita partnernya dia ke akhirat. Tapi syukurnya suami kita itu kalau dia baik sama ibunya. Makanya maaf, jangan pernah menjadikan mertua menjadi saingan. Karena cintanya seorang laki-laki kepada ibu dan cintanya seorang laki-laki kepada istri itu jenisnya beda. Makanya kalau ada istri yang mengatakan, pilih saya atau pilih ibumu. Ini kalau ada yang masih kayak gitu, suruh ikut ngaji hari Kamis. Karena tidak bisa, Ibu. Dan maaf, Ibu, kalaupun ditakdirkan, ternyata kehadiran ibu
berjumpa dengan mertua yang belum satu frekuensi, maka yang kita lakukan itu ya berusaha, berdoa, meminta sama Allah. Lalu kita mengalah, karena bagaimanapun mereka adalah orang yang lebih tua hadirnya sebelum kita. Karena apa? Kebaikan ibu kepada mertua. Demi Allah, pegang kalimat saya. Ibu akan mendapatkan anak yang dikondisikan pasangan mereka untuk terus berbuat baik kepada ibu sebagaimana ibu menggigit rasa kecewanya, lalu tetap menyuruh sang suami untuk tetap berbuat baik kepada ibu, maka perbuatan itu tidak akan dibalas oleh Allah di akhirat saja, tetapi dibalas di dunia. Itu yang kita harus paham. Ada seorang wanita, istri, ngomong, saya tidak bisa kalau ngomong mertua, Ustaz. Saya keras, tegas, tidak apa-apa. Tapi jangan kaget, kalau ibu sudah merambah tua, sudah mulai senja, sudah mulai batuk-batuk, jalan susah. Tiba-tiba ada di antara menantu ibu yang ngomong, saya tegas sama mertua saya. Kama tadinu tudanu. Kalau dalam bahasa Rasulullah itu, sebagaimana kamu memperlakukan, sebagaimana itu pula kamu diperlakukan. Paham ibu? Mau lagi milih antara saya dan mertua? Jangan. Ngalahnya sebentar. Tidak lama. Tapi balasannya 2 kali. Dunia dan akhirat. Dan kita tentunya paham. Sama mertua itu bukan kalah menang. Kenapa mertua saya gitu, Ustaz? Terutama mertua perempuan. Biasanya kan begitu. Terutama mertua perempuan. Ya karena ibu dan dia sama-sama perempuan. Yang terkadang masalah-masalah perasaan itu lebih didahulukan. Yang kadang-kadang masalah kecil menjadi besar. Karena ibu juga perempuan, mertua ibu juga perempuan, mungkin sama. Rasa memilikinya juga kadang ada. Kadang-kadang kenapa ya ibu saya itu, ibu mertua saya belum bisa melepaskan anaknya. Lah gimana melepaskan anak? Sebagaimana ibu kalau disuruh melepaskan anak, berat atau tidak berat? Sama bu sebenarnya. Makanya itulah yang menjadikan kita lega. Kita itu ada konsep iman sama hari akhir. Makanya itu yang bisa menenangkan. Coba kalau iman kita nggak ada iman hari akhir, bu, nggak ada menantu yang bisa kuat. Tapi kenapa banyak menantu yang kuat menghadapi mertuanya? Karena yang membedakan satu, mereka ingat balasan di akhirat. Dan untuk berbuat baik sama orang tua, balasannya 2 kali, dunia dan akhirat dua-duanya dapat. Paham sampai di sini? Makanya akhirnya kalau ada masalah, itu akhirnya kita perhatikan itu apa? Hubungan ini dengan orang tuanya. Makanya kalau kita ngomong sama anak itu nanti mulai sekarang, poin yang pertama dipakai bu. Nak, kamu itu berbuat baik sama ibu, rapikan hubunganmu dengan ibu, telepon, cerita sama mama. Kalau ada sesuatu, bukan karena mama itu haus dengan perhatian kamu. Enggak. Mama itu punya teman arisan ada 200 orang. Enggak sekali-kali kita agak-agak sombong dikit sama anak, enggak apa-apa bu. Mama itu ketika pingin supaya kamu cerita, kamu sampaikan kepada mama. Bukan karena mama itu haus perhatian kamu. Enggak nak. Tapi ketika kamu cerita, kamu sampaikan, kamu tanya kepada mama, apa yang kamu harus hadapi, itu kebaikannya bukan kepada mama. Bukan karena mama haus perhatian. Tapi itu akan berpulang kepada dirimu. Kenapa? Rapinya kamu dengan mama. Maka jaminannya Allah akan merapikan kualitas kamu. Banyak bu orang biasa yang kita akhirnya mendapatkan keistimewaan itu bukan karena istimewa dia. Ya karena ibu orangnya. Saya tuh kadang-kadang mikir, saya dengan apa yang saya dapatkan dengan izin Allah dan segala puji bagi Allah, saya tuh ngerasa ini bukan karena saya pintar. Ya tapi karena saya punya orang tua yang mungkin sujudnya lebih panjang daripada sujud saya. Saya punya orang tua yang mungkin terkadang mereka rela untuk menggigit empedu yang pahit supaya kita makan ati yang gurih. Dan itu yang terkadang kita ini lupakan. Hari ini bu, saya sering dapetin ada orang itu pintar, circle-nya bagus. Tapi hidupnya belangsakan bu. Kenapa? Karena nggak rapi hubungannya dengan ibunya. Tapi sering saya jumpai anak teman, ada orang yang cuma tamatan SMP.
punya perusahaan, ternyata perusahaan itu sampai punya anak buah S1, S2, pimpinannya cuma tamatan SMP, Bu. Kalau kita ngelihat, selalu ada hubungannya dengan orang tua, Bu. Makanya akhirnya saya pernah mendapati sebuah tulisan di WhatsApp, tapi bagus untuk menjadi perenungan untuk kita. Ada orang, dia ngomong, saya itu perhatikan, ini komunitas Chinese yang nulis ini. Tidak apa-apa, kita jadikan hikmah. Saya perhatikan teman-teman saya yang sukses dan tidak sukses. Sukses itu indikatornya dia sukses, atau bisa jadi mungkin bisnisnya nggak besar, tapi hubungan hidupnya baik-baik aja, nggak ada masalah gitu. Dan saya kategorikan teman saya yang kedua, yaitu yang tidak sukses, atau yang sukses tapi banyak masalah hukum yang terlilit, anaknya masuk penjara dan lain sebagainya. Saya bagi jadi dua. Saya datengin yang sukses dulu. Saya datengin pintu-pintu satu per satu. Lalu saya mencari benang merahnya. Benang merahnya apa ya? Semua yang sukses ini. Lalu dia mendapatkan benang merahnya. Di antara sekian teman yang saya datangi rumahnya yang sukses itu, saya dapetin benang merah. Mereka memuliakan ibu mereka. Lalu saya datengin teman-teman yang saya tidak sukses, walaupun dia kaya raya, indeks sahamnya bagus, tapi anaknya bermasalah, anaknya benci sama dia, ataupun yang memang bangkrut karena judi dan lain sebagainya. Saya datengin rumah mereka satu persatu. Saya dapetin benang merahnya apa yang menyamakan mereka. Saya dapetin benang merahnya satu. Mereka tidak rapi hubungannya dengan ibunya. Sampaikan, Bu, ini sama anak kita.